Bu Yuli hari ini tidak sendiri, ditemani oleh beberapa teman. Ada Kak Dinda, halo. Iya, ada Bu Fani, dan ada Pak Vicky. Halo. Adik-adik, sekolah minggu hari ini kita akan mulai. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Mari tutup mata dan lipat tangan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas kasih dan berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami kembali akan mengikuti ibadah online Gereja Kasat Pusaka. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami dari mulai kami beribadah, kami mendengarkan firman Tuhan sampai akhir kami melakukan ibadah di hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin dan menyertai kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi. Ibu undang, Bu Pani dan Kak Dinda bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Baik adik-adik, kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan lagi ya, yang lebih semangat ya. Kita akan memuji Tuhan yang berjudul Hati yang Gembira Adalah Obat. Oke Pak Vicky. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang akan berikan Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang akan kerja Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita juga akan memuji Tuhan dulu. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan kembali dengan judul Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
Terima kasih Ibu Yuli. Halo, selamat pagi adik-adik di rumah. Apa kabar? Oke, bagus, luar biasa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan Tuhan Yesus untuk menyertai kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita bisa fokus dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Yuk, mari kita berdoa. Doa Ibu pimpin ya. Mari. Bapa yang baik, Bapa yang agung, Bapa yang mulia, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh dipertemukan kembali bersama-Mu Tuhan di dalam ibadah online ini. Biarlah Tuhan, meskipun ibadah kami lakukan secara online, tetapi itu tidak mengurangi kasih karunia-Mu kepada kami. Dan pimpinlah kami Tuhan di pagi hari ini, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan, sehingga apa yang kami terima Tuhan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan urapi hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu ini boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Apakah Alkitab kalian sudah tersedia? Sudah siap? Good. Mari kita membaca firman Tuhan. Kita buka sama-sama kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ibu ulangi ya. Kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Oke? Yuk. Kita akan baca sama-sama ya. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap ia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka merasa takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ya, anak-anak di rumah, firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah kita baca bersama-sama menceritakan tentang apa? Betul, tentang Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menyembuhkan orang lumpuh itu? Petrus atau Tuhan? Betul, Tuhan ya. Tuhan yang menyembuhkan orang lumpuh itu melalui tangan
Rasul Petrus dan Yohanes, ya. Nah, tetapi yang menyembuhkannya adalah Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja atas Rasul Petrus dan Yohanes untuk menyembuhkan orang lumpuh itu. Jadi pada saat itu ada seorang lumpuh, anak-anak, yang sudah sejak lahir dia lumpuh, tidak bisa berjalan, ya. Jadi nggak bisa jalan tuh dari lahir. Nah, dia dibawa ke gerbang indah, ditempatkan di situ, diusung. Ya mungkin sama saudara-saudaranya atau entah tetangganya, entah siapa yang ngusungnya, tetapi dia dibawa ke tempat itu, didudukan di sana, ya. Lalu di sana dia meminta-minta sedekah dari orang-orang yang lewat, yang mau masuk ke bait Allah. Setiap hari selalu seperti itu. Sampai suatu hari ketika dia ditempatkan di gerbang indah itu, datanglah Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Rasul Petrus dan Rasul Yohanes ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mereka adalah rasul utama pada gereja awal ketika gereja mula-mula berdiri. Nah, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes masuk ke gerbang indah, ke bait Allah. Nah, di situ dia melihat ada orang lumpuh itu, karena orang lumpuh itu meminta-minta sedekah dari Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes? Apakah dia memberikan uang? Betul, tidak ya. Rasul Petrus dan Rasul Yohanes tidak memberikan uang. Rasul Petrus dan Rasul Yohanes justru meminta orang lumpuh itu untuk melihat kepada Rasul Petrus. Kata Rasul Petrus, lihatlah kepada. Rasul Petrus berkata lagi kepada orang itu, bahwa Rasul Petrus gak punya emas, gak punya uang, gak punya perak, gak punya harta apa-apa untuk diberikan kepada orang itu. Karena memang Rasul Petrus dan Rasul Yohanes tidak membekali diri dengan uang yang banyak untuk melakukan pelayanan. Mereka percaya kepada kuasa Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan mereka ketika mereka sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, Rasul Petrus berkata tidak punya emas, perak, uang, dan lain sebagainya. Tetapi Rasul Petrus akan memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga dibandingkan emas dan perak. Nah, Rasul Petrus berkata, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Wow, Petrus dan Yohanes tidak memberikan emas dan perak, tetapi malah berkata, demi Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Sangat luar biasa ya imannya Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes menggunakan satu nama yang sangat ajaib, yaitu betul sekali, Yesus Kristus. Apakah kuasa Tuhan bekerja setelah itu? Ya, tentu saja kuasa Tuhan bekerja karena Rasul Petrus dan Yohanes mengatakannya dengan iman. Ya, kemudian apa yang terjadi? Orang lumpuh itu disembuhkan. Dia bisa berdiri. Mata kakinya kuat, kaki-kakinya jadi kuat. Lalu dia berdiri, berjalan, berjingkrak-jingkrak, melompat-lompat dengan sukacita. Dengan sukacita ya anak-anak ya, karena di situ dikatakan dia memuji-muji Tuhan. Lalu si orang lumpuh itu sambil berjalan, berjingkrak-jingkrak, melompat-lompat memuji Tuhan, ia ikut Rasul Petrus dan Rasul Yohanes ke dalam bait Allah. Orang-orang di sana takjub, anak-anak. Mereka takjub sama orang itu. Siapa sih itu yang sedang nyanyi-nyanyi memuji Allah? Bukannya itu orang yang lumpuh itu, yang sudah bertahun-tahun lamanya, yang dari lahir dia sudah nggak bisa berjalan. Kok dia bisa berjalan ya? Sama Rasul Petrus sama Rasul Yohanes rupanya disembuhkan. Mereka semua takjub dengan kuasa Tuhan yang bisa menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir bisa berjalan kembali.
pelajaran apa yang dapat kita petik adik-adik? Baik, sekarang kita akan lihat pelajaran apa yang dapat kita ambil dari pembacaan firman pada pagi hari ini. Yang pertama, kita bisa lihat bagaimana Rasul Petrus dan Rasul Yohanes menyertakan Tuhan dalam setiap pekerjaannya. Ya, pelajaran pertama adalah sertakan Tuhan Yesus dalam setiap pekerjaan kita. Anak-anak di rumah, ketika kalian mengerjakan sesuatu, kerjakanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, ketika kalian mau belajar, ketika kalian mau makan, ketika kalian mau beraktivitas, mau bepergian, kalian bisa menyertakan nama Tuhan Yesus Kristus dalam setiap aktivitas kalian. Apa tujuannya? Memperoleh perkenanan Tuhan, mendapatkan izin Tuhan, mendapatkan penyertaan dari Tuhan. Adik-adik, anak-anak mau kan dalam setiap langkah hidup kalian selalu disertai Tuhan? Ya, sama. Ibu juga begitu. Orang tua kalian juga seperti itu. Bapak ibu guru sekolah minggu lain juga sama seperti itu. Ingin Tuhan Yesus Kristus selalu bekerja dalam kehidupan kita, di dalam setiap aktivitas kita. Segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam Yesus Kristus, percayalah Tuhan akan memberikan berkat bagi kita. Berkat itu tidak selalu berbicara tentang uang ya anak-anak ya. Seperti Rasul Petrus dan Yohanes memiliki berkat yang bisa dibagikan kepada orang lain. Tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk doa, dalam bentuk iman yang dinyatakan oleh Tuhan lewat pekerjaannya. Ya, itu yang pertama. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bagaimana ketika kita dikasih berkat, ketika kita dikasih berkat kesehatan, keselamatan, kesembuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, seperti orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini sudah diberikan berkat loh. Berkat apa? Betul, kesembuhan. Ya, orang lumpuh ini diberikan berkat kesembuhan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui tangan Rasul Petrus dan Yohanes. Ya, ia diberikan berkat kesembuhan dan ia mengucap syukur. Ya, ia mengucap syukur. Ia tidak berlari begitu saja kesana kemari, tetapi ia mengucap syukur, memuji-muji Tuhan, dan bahkan ikut Rasul Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah dan terus menerus memuji Allah sehingga orang-orang banyak melihatnya dan merasa takjub. Ya, jadi di dalam kehidupan kita pun kalau kita mendapatkan berkat nih dari Tuhan, kalian mendapatkan berkat apapun, kesehatan, keselamatan, berkat jasmani, makanan, uang, atau apapun itu, mengucap syukurlah senantiasa seperti orang lumpuh ini, ya, mengucap syukur dalam bentuk doa, mengucap syukur dalam bentuk ya Tuhan terima kasih, atau dalam bentuk puji-pujian, dan nyatakan kepada orang lain, ih aku dapat berkat loh. Berkat apa yang aku dapat hari ini? Kamu mau tahu? Nah, berkat kesehatan. Hari ini aku dikasih kesehatan, aku tidak sakit apa-apa. Hari ini aku dilancarkan, pekerjaan aku selesai. Hari ini pekerjaan rumah aku selesai, aku dibantu dengan baik oleh Tuhan, semuanya lancar. Itu adalah berkat. Dan selalu mengucap syukur dengan berkat apapun yang kita terima, sebesar apapun, ucap syukur senantiasa. Nah, adik-adik di rumah, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita di dalam setiap langkah hidup kita. Sertakan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Nyatakan Tuhan Yesus di dalam hati kita, di dalam keseharian kita. Percayalah, Tuhan akan bekerja. Tuhan akan menjawab doa-doa kita pada waktu yang tepat, sesuai dengan perkenanan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Akan Ibu kembalikan kepada Ibu Yuli, namun sebelumnya kita akan tutup dengan doa.
Bapa, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pelajaran bagi kami, boleh kami ingat senantiasa di dalam kehidupan kami, mengajar kami untuk selalu bersuka cita, mengucap syukur atas apapun yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan ibadah sekolah minggu kami dengan puji-pujian dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Ima untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu persembahan yang akan diberikan kepada Tuhan. Dan kita pun akan mengiringi persembahan ini dengan pujian lagu Gereja Kerasuan Pusaka dengan judul Kahayang Abdi. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita bersyukur Tuhan kasih kelancaran untuk ibadah hari ini. Dan untuk mengakhiri ibadah hari ini, kita akan berdoa ya adik-adik ya. Kembali kita lipat tangan kita, tutup mata kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik menyertai dan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus menyertai kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya. Bapa di dalam surga, kami pun akan mengakhiri ibadah hari ini. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kami terus. Setelah kami melakukan ibadah pun Tuhan, kami bisa terus berbuat hal-hal yang sesuai kehendak Engkau. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap persembahan yang diberikan oleh anak-anak kami, sehingga itu semua bisa menjadi berkat untuk segala sesuatu yang dilakukan dalam kegiatan sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita bersyukur Tuhan sertai dan berkati ibadah kita pagi ini. Dan kita pun akan bertemu kembali di ibadah online minggu berikutnya. Oke, selamat pagi. Shalom.